warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa magister program studi pemulihan dan bioteknologi tanaman IPB. Penelitian tentang marigold di Pasir Sarongge, Mas Ade Bukhori. Baik, selamat pagi Prof. Syukur. Pagi, Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Ade Bukhori, merupakan mahasiswa magister S2 program pemulihan dan bioteknologi tanaman. Sekarang sudah menginjak semester 3 mau ke semester 4 ini. Oh, masih semester 4 ya? Iya, masih semester 4. Baik, ya sahabat semua, Mas Ade ini sedang melakukan penelitian tentang marigold hasil mutasi dan juga hasil persilangan untuk 2 spesies. Nanti dia akan cerita tentang penelitiannya. Jadi penelitian ini dibimbing oleh saya sebagai anggota komisi ya. Iya Pak. Ketua komisinya Bu Syarifah Aisyah. Bu Syarifah Aisyah dan Bu Dewi Sukma. Iya, dengan Ibu Dewi Sukma. Ya Mas Ade, bisa diceritakan apa saja topik penelitian tentang marigold ini? Baik. Kalau topik penelitian saya itu mengevaluasi ya Prof, bagaimana karakter morfologi maupun sampai ke pigmen, juga untuk beberapa genotipe hasil-hasil pemulihan marigold kita yang sudah dilakukan selama ini melalui persilangan dan juga mutasi di dataran tinggi dan rendah. Dataran tinggi dan dataran rendah. Iya, betul, Prof. Ketinggiannya berapa tempat di sini? Berapa ketinggian? Ya, untuk di dataran rendahnya sendiri itu ketinggiannya sekitar 220 mdpl, sedangkan dataran tingginya kurang lebih 1100. Oke. Ada berapa genotip ya Mas Ade yang diuji? Ya, untuk yang kita uji di sini ada 11 genotipe ya? harapan kita. Untuk 4-nya itu merupakan pembandingnya begitu. 4 merupakan pembanding dan 11 genotipe yang diuji ya sahabat semua. Dan tadi disampaikan pengujian dilakukan di 2 lokasi ya, 2 lokasi dan 2 ketinggian sekaligus ya. Dataran rendah 200 sampai 250, 220 ya. 220 di atas permukaan laut, dan dataran tinggi 1100 di kebun percobaan IPB Pasir Sarongge. Nah, ini menggunakan 11 genotipe hasil perakitan tim kita, dan ini perbanyakannya menggunakan biji atau vegetatif? Ya, ini perbanyakannya menggunakan vegetatif Prof, seluruhnya. Jadi semua genotipe yang digunakan ini adalah perbanyakan vegetatif ya sahabat semua. Dan mengapa? Ini berarti orientasinya atau arahnya adalah pelepasan varietas untuk betul, yang pembiak vegetatif berarti ya? Iya betul Pak, pelepasan varietas untuk pembiakan vegetatif. Mengapa harus ke vegetatif gitu? Iya, jadi kan untuk pemulihan itu alurnya sangat panjang sekali ya Prof. Bisa kita capai 5 sampai 6 tahun mungkin atau lebih begitu ya Prof. Karena kita juga harus membentuk populasi galur murninya terlebih dahulu untuk membuat varietas-varietas hibrida. Nah, ataupun varietas-varietas tersebut mudah untuk penyeburukan sendiri. Nah, namun untuk marigold ini sendiri tipe bunga yang diharapkan itu adalah tipe bunga yang oligulate seluruhnya, atau kita kenal dengan bentuk bunga yang keseluruhannya bunga pita seperti itu. Bunga pita. Nah, permasalahannya apa kalau misalnya tadi kan berbanyak secara vegetatif. Kalau dengan biji bagaimana tipe bunga pita ini? Nah, bunga pita ini Prof, polennya tidak ada tetapi sangat sedikit kemungkinan munculnya polen ada di bunga pita tersebut. Untuk Tagetes erecta. Tagetes erecta ya. Jadi dengan polen yang sedikit ya, berarti kemungkinan membentuk bijinya selfing itu rendah begitu. Rendah sekali Prof. Jadi tidak mudah untuk menghasilkan varietas yang diperbanyak dengan biji ya, biasanya hibrida ya. Iya betul Mas, hibrida. Mas Ade, hibrida ada tipe bunga sebagai jantan begitu, kemudian tipe bunga yang pita tadi sebagai betina. Begitu ya. Nah, sahabat semua, tadi bahwa perbanyakannya menggunakan biji ini untuk tipe pita itu tidak mudah, sehingga orientasinya pelepasan varietas itu ke arah perbanyakan vegetatif ya sahabat semua. Nah, selain daripada itu apa
apa manfaat bagi petani kalau diperbanyak secara vegetatif? Iya betul, kalau manfaat bagi petani itu nanti petani akan bisa memperbanyak sendiri. Iya betul Prof, karena kan kita mengetahui ya Prof, kalau untuk di Indonesia sendiri benih yang dikomersialkan di Indonesia itu tidak ada yang berasal dari Indonesia, sehingga ini menjadi kesempatan kita untuk bagaimana kita bisa meningkatkan gitu ya Prof, potensi varietas Indonesia sendiri dan juga bagaimana kapasitas petani begitu untuk meningkatkan SDM petani itu untuk memperbanyak klon-klon dari varietas-varietas unggul tersebut begitu. Ya, tadi disampaikan Mas Ade bahwa semua varietas yang beredar itu semua adalah impor ya. Kelihatannya kalau kita lihat deskripsi pelepasan varietas, meskipun dilepas di dalam negeri, tapi pemulihannya adalah berasal dari luar negeri. Itu indikasi bahwa dia adalah varietas impor. Nah, Mas Ade, ini dari 11 yang diuji tadi, apakah ada yang kira-kira punya prospek yang bagus genotipe untuk dilepas? Iya, ada beberapa genotipe kita yang sangat baik ya Prof. Untuk kita melihatnya itu dari bentuk bunganya bagaimana yang disukai pasar, kemudian bagaimana ketahanannya juga, nah begitu, dan juga bagaimana hasilnya, bobotnya. Untuk di kita sendiri kita memiliki Baib 2 dan Baib juga 2, ya. Baib 5 yang cukup baik. Baib 2 dan Baib 5. Ya sahabat semua, di depan kita ini Baib 2 ya Mas? Iya ya? Prof, Baib 2 sangat Baib banyak 2, sekali bunganya. di tempat lain bunganya sudah mulai layu begitu ya, karena curah hujannya sangat tinggi di sini. Hampir setiap hari hujan ya di Pasir Sarongge ini. Dan kita lihat kalau kita bandingkan dengan 4 varietas pembanding bunganya sudah habis semua ya. Iya betul. Dan dia masih lebat begitu ya di sini, sahabat semua bisa dilihat sebagai latar depan dari kita. Ini adalah Baib 2 yang kalau kita daftarkan varietasnya namanya apa ini? Sudamala oranye 1. Sudamala oranye 1 ya, Sudamala orange ya. Jadi dan ternyata selain daripada ketahanannya juga bagus ya terhadap curah hujan tinggi, juga kelihatannya lebat banget ya. Iya Pak, lebat sekali. Alhamdulillah. Ini diperbanyak secara vegetatif, dan kita dengan pembanding pun kita perbanyak secara vegetatif juga pembanding, sehingga kita bisa lihat apakah dia punya kemampuan yang bagus ya, bisa mendandingi setidaknya perform dari pembanding yang sudah dilepas ya. Nah, Mas Ade berarti ada Baib 2, tadi ada Baib 3 gitu ya. Baib 5 Pak. Baib 5 ya. Oh, Baib 5. Apa namanya? Itu untuk Tagetes erecta Prof. Tagetes erecta. Ya? Karena kan kita di sini mengujinya untuk 2 spesies juga Prof. Tagetes erecta dan Tagetes patula. Tagetes erecta dan Tagetes patula. Yang banyak beredar Tagetes erecta. Iya, Tagetes erecta Prof. Erecta ya. Patula ada tapi belum ada varietasnya kelihatannya ya. Jadi Tagetes erecta itu yang banyak digunakan di Bali ya untuk berbagai keperluan wisata, hotel, dan juga untuk ibadah ya, keperluannya 8 sampai 20 ton per hari ya sahabat semua, dan itu semua menggunakan Tagetes erecta ya. Iya betul Prof. Tapi ada masalah kan di Tagetes erecta untuk variasi bunga ya? Iya betul Prof. Bunga-bunga warna-warnanya seperti apa yang kalau Tagetes erecta? Nah, kalau Tagetes erecta itu hanya sampai saat ini yang kita temukan adalah yang beredar warna oranye, keemasan atau gold, kita ketahui dengan sebagai gold. Kemudian warna kuning dan juga putih ke krim gitu Prof. Jadi belum putih murni tapi lebih ke krem gitu. Belum ada merahnya ya? Belum Prof, belum ada merah. Merah hanya di patula. Merah itu ada di patula ya. Jadi kalau ingin mentransfer dari patula ke erecta, apakah memungkinkan Mas Ade? Bisa Prof, sangat bisa, memungkinkan. Ya? Dia spesies yang berbeda ya? Iya, dengan spesies berbeda kita melakukan persilangan interspesifik. Bisa. Kelihatannya secara internasional sudah ada juga ya? Sudah ada Prof. Namanya Zenith Red iya. Kalau tidak salah ya. Nah, jadi Zenith Red itu adalah interspecific hybridization, persilangan spesifik antara Tagetes erecta dengan Tagetes patula, namanya Zenith Red. Jadi ukuran bunganya menjadi lebih besar, kemudian juga bisa tipe bunga pitanya lebih banyak bunga pitanya di situ, tapi warna merahnya bisa terintroduksi. Iya betul. Jadi kita juga bisa, mudah-mudahan ini dari hasil persilangan interspesies yang kita juga melakukan ya. Kita juga melakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan varietas yang dari erecta yang punya variasi warna yang lebih banyak lagi ya, khususnya adalah warna merah sahabat semua. Nah, tadi Mas Ade menguji di 2 lokasi ya. Ini untuk keperluan apa Mas?
Ini untuk keperluan bagaimana sih sebenarnya kita ketika kita akan memberikan kepada petani sebaiknya itu ditanam di mana begitu. Walaupun pelepasan varietas untuk tanaman hias sebenarnya tidak membutuhkan uji adaptasi ya Prof, sebenarnya hanya observasi. Namun kita lakukan ini untuk nanti sasaran kita untuk kepada petani nanti sebaiknya di level ketinggian berapa begitu Iya, sebaiknya iya. ditanam usul dari kita begitu. Nah, jadi memang ya sahabat semua, untuk tanaman hias varietas-varietasnya tidak dilakukan uji adaptasi, hanya uji observasi saja. Jadi hanya di satu lokasi melakukan deskripsi dibandingkan dengan pembandingan pun tidak harus ditanam ya, sehingga relatif lebih mudah sesungguhnya. Tapi tadi sampai ke Mas Ade, pengujian ini untuk mengetahui daya adaptasi galur-galur kita ini jika ditanam dataran rendah seperti apa performnya, dataran tinggi seperti apa performnya. Ya, jadi maka diuji. Kelihatannya tidak hanya 2 lokasi, tetapi di satu lokasi di dataran tinggi juga 2 musim ya. Iya betul Pak, 2 musim menanam. Kita ingin tahu sehingga kita ada 3 unit. Nah kalau 3 unit nanti bisa kita lihat bagaimana menggunakan analisis stabilitas, kelihatannya bisa Iya, ya, Pak. Ya. Apakah itu dengan AMI atau menggunakan Finlay Wilkinson. Nah selain daripada itu kan satu bab ya, ada yang lain. Iya betul, yang lain itu kita mengevaluasi hasil-hasil galur hibrida interspesifik Prof. Interspesifik maupun intraspesifik. Interspesifik. Oh jadi berarti disilangkan juga ya antara yang patula dengan erecta untuk dievaluasi. Iya betul tadi. Prof. Dengan pembanding zenith rate tadi ya. Iya betul. Oke. Itu bab sendiri. Yang lain apa tadi mengamatin itu juga ya? Apa kandungan Pigmen. Iya, itu di chapter uji analisis stabilitas Prof. Oke. Ya, jadi kita mengamati bagaimana sih sebenarnya apakah ada juga pengaruh begitu ya Prof. Ketinggian tempat tersebut. Kualitas pigmennya. Kualitas pigmennya apakah? Karena kita lihat ya untuk warna merah sendiri ketika ditanam secara kelihatan mata begitu, secara fenotipik dia akan memudar begitu. Tapi bagaimana dengan kandungannya? Kita akan melihat kuantifikasinya juga kan dengan kalorimeter dan juga bagaimana dengan pigmennya untuk mengkonfirmasi begitu. Ya, baik sahabat semua. Sekarang Mas Ade sudah semester 3. 3 mau ke 4. 3 masuk ke semester 4. Penelitiannya masih panjang ya? Iya sepertinya. Mudah-mudahan lulus semester 4. Amin ya robbal alamin. Paling lambat semester 5 lah ya, biar tidak terlalu jauh dari lulus tepat waktu gitu. Walaupun belum semester 4 lulusnya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Iya betul. Dan sahabat semua, ini adalah penelitian yang tidak banyak dilakukan ya oleh mahasiswa magister di dalam negeri juga ya, kelihatannya ya Mas Ade. Kita harapkan dari informasi yang diperoleh oleh Mas Ade ini kita bisa daftarkan varietasnya. Kita sudah daftar 7 ya sebetulnya. Sudah Prof, kita sudah dari daftarkan informasi 7. Mas Ade ini kita bisa lepas juga varietasnya, terutama tadi yang Sudamala Orange ya, Sudamala Orange 1. Demikian saya kira pertemuan kita sahabat semua, ngobrol kita dengan mahasiswa magister Mas Ade ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.